Teman-teman tahu nggak kalau usia balita merupakan masa keemasan alias golden age untuk masa pertumbuhan. Bukan cuma fisik yang terlihat makin besar, otak juga makin berkembang. Makanya para orang tua harus benar-benar selektif untuk memilih makanan, mainan, sampai peralatan makan yang digunakan balita. Semuanya akan Unyil bahas dalam episode Bekal Spesial Buah Hati. Ayo, ada yang tahu nggak? Ini namanya kuda apa? Hah? Apa? Kuda lumping? Ye, bukan. Ini tuh namanya kuda poni. Ciri khas dari kuda poni itu punya rambut tebal dan postur badan yang kecil alias mini. Tingginya cuma sekitar 142 cm. Nah, kalau karakter yang satu ini sih pasti sudah pada tahu dong. Bentuknya kuning kayak pisang. Yap, siapa lagi kalau bukan Minions? Memilih boneka untuk anak-anak nggak boleh sembarangan loh. Soalnya boneka sebagai teman main anak kan sering dicium-cium atau digigit. Jadi bahan pembuat boneka mulai dari bagian luar hingga isian semuanya harus aman, mudah dibersihkan dan nggak bikin alergi. Wah, Melanie pasti suka banget nih sama boneka-boneka kayak gini. Apalagi yang kuda poni. Beuh. Wah, asik banget nih kalau bisa terbang begini. Yeay! Iya! Wih! Itu ada Melanie. Melan! Hei, Unyil di atas sini nih. Melan! Unyil terbang. Asik nih Mel, terbang naik kuda. Iya! Melan ikut dong. Ya, nggak muat Mel. Ya udah, Unyil duluan ya. Nanti Unyil tungguin di pabrik boneka sana. Dadah. Ih, Unyil jahat. Melan kesel. Ya Melan, pakai nangis lagi. Udahan dong. Kita sudah sampai di pabrik bonekanya nih. Ini pabrik bonekanya ya, Nyil. Mana bonekanya? Sabar dulu dong Mel. Om-om ini lagi bikin desain bonekanya tuh. Tuh, lihat bentuk kuda poni. Nggak boleh asal-asalan nih gambarnya. Biar para penjahit bonekanya nanti bisa gampang ngikutin polanya. Nah, ini dia para penjahitnya. Tuh, banyak banget kan Mel? Di sini mereka bakalan jahit boneka sesuai yang digambar tadi. Kayaknya itu bukan kuda poni si antik deh, Nyil. Ini bikin boneka Minions nih. Ih, Melanie tahu aja nih. Iya dong. Oh iya, pabrik ini nggak cuma bikin boneka aja loh, tapi bikin tas-tas lucu juga. Tuh, cocok nih buat dipakai jalan-jalan. Nah, kapas-kapas khusus ini nih yang menjadi isian bonekanya. Ini yang bikin boneka jadi empuk kayak bantal. Wih, sudah jadi aja. Sebelum dijual, boneka-boneka ini harus dipastikan dulu kondisinya benar-benar bagus. Nggak boleh ada yang bentuknya peot atau jahitannya lepas. Wih, boneka kudanya emang si antik kayak Melanie. Tapi nggak so cantik ya. Gemes deh sama kamu boneka. Selain buat koleksi, boneka-boneka lucu ini bisa menjadi teman setia kita pas jalan-jalan liburan loh. Lihat aja, bisa buat diajak selfie-selfie juga. Keren gak tuh? Biar langkah kakinya tetap semangat ke sekolah, pemilihan sepatunya juga harus tepat nih. Nggak kebesaran, nggak kekecilan, terbuat dari bahan yang nyaman, dan pastinya nggak berat ya. Wah, pas banget nih. Unyil lagi ada di pabrik pembuatan sepatu sekolah. Lokasinya di Sidoarjo, Jawa Timur. Penasaran kan seperti apa sepatunya? Tonton terus laptop si Unyil ya. Mana Nyil sepatunya? Melanie penasaran nih.
Sabar dong Mel, sepatunya kita bikin dulu nih. Ya, Nyil. Melani kan udah tahu cara bikin sepatu. Pasti sama aja. Tapi bahan yang mau kita pakai kali ini sedikit beda Mel. Nama bahannya mesh. Bahan mes? Apaan tuh? Mesh itu bahannya kayak busa gitu Mel. Bahan ini memiliki pori-pori yang bikin sirkulasi udara jadi bisa keluar masuk. Kelebihannya, sepatu dengan bahan ini bisa cepat kering kalau dicuci atau kehujanan. Wah, keren ya. Melani gak khawatir lagi deh kalau kehujanan. Bener banget Mel, jadi pengeringannya bisa lebih cepat kalau dibandingkan sepatu pada umumnya. Oh gitu Nyil. Terus Nyil, bahannya kan kayak busa gitu. Berarti sepatu ini nggak berat dong. Yoi, jelas Mel, ringan banget sepatunya. Nah, menurut penelitian nih, makin ringan sepatu, semakin besar langkah kaki. Jadi ke sekolah bisa cepat sampai deh. Nyil, ini mesin apaan nih? Wah, Unyil juga kaget Mel. Melani, Unyil, berisik. Mau ambil barang nih. Oh, kayaknya ini yang namanya proses sublim nih Mel. Sublim apaan Nyil? Kata Om yang di sana sih, sublim itu teknik pengaplikasian dari kertas ke bahan yang ingin ditempel. Teknik ini biasanya dipakai kalau mau buat baju dan jaket gitu Mel. Jadi ini yang bikin warna sepatunya garasi gitu ya? Keren! Melani kira dilukis satu-satu. Capek kali Mel kalau harus satu-satu dilukis. Oh iya Mel, tekstur timbul yang ada di sepatu juga diproses pakai mesin nih. Mesin apaan Nyil? Namanya mesin emboss. Emboss itu teknik pencetakan yang menimbulkan efek timbul pada bahan sepatu. Nih, begini hasilnya Mel. Wah, iya ya Nyil. Keren. Oh iya Nyil, sebenarnya kalau di emboss itu dia mengurangi kualitas bahan sepatunya nggak sih? Enggak dong Mel, karena bahan mesh ini kan memang kuat. Lanjut lagi yuk Mel. Kita jahit semua bagian-bagian sepatunya nih. Setiap satu orang pekerja punya tugas yang berbeda-beda. Misalnya ada yang menjahit bagian tempat tali sepatu, menjahit bagian samping sepatu, dan lainnya Mel. Terus Nyil, ini bukannya bagian atas sepatu ya? Iya, betul banget Mel. Kalau outsole-nya sih biasanya sudah dalam bentuk jadi gitu. Nah, ada info nih Mel. Kalau memilih sepatu untuk anak, sebaiknya pilih outsole-nya yang tebal. Karena kalau outsole-nya tipis, bisa memberikan beban yang besar bagi si anak ketika menapak. Alhasil bisa mempengaruhi pertumbuhan kaki mereka. Iya juga sih. Melani juga suka yang tebal, biar kelihatan tinggi gitu Nyil. Oh ya Mel, memilih sepatu yang pas untuk kaki kita itu penting banget. Emang kenapa Nyil? Nggak boleh asal beli gitu maksudnya? Begini Mel, kalau ukuran sepatu terlalu besar di kaki, nggak akan nyaman dan bisa lepas saat berjalan. Dan kalau kesempitan, ternyata nggak baik juga untuk pertumbuhan kaki. Oh gitu ya. Untung sepatu Melan semuanya pas di kaki. Usia sekitar 5 hingga 12 tahunan, ternyata anak-anak terbilang aktif dan menyukai aktivitas luar ruangan. Makanya banyak dari mereka punya sepatu-sepatu sporty. Salah satunya kayak gini nih. Sepatu jenis ini cocok banget untuk aktivitas selama di sekolah. Walaupun menyukai aktivitas di lingkungan becek dan ada air, nggak akan masalah. Kan bahan sepatunya cepat kering tuh. Terus nih, insole-nya bisa dibuka gitu. Jadi sepatunya juga nggak bakal bau. Keren banget kan? Laptop si Unyil, gudangnya ilmu pengetahuan, semua bisa kau dapat di laptop si Unyil. Laptop si Unyil, kita belajar bersama. Pada masa pertumbuhan, anak-anak butuh asupan gizi yang seimbang. Bahan makanan seperti kecambah yang dihasilkan dari aneka kacang-kacangan seperti ini bisa menjadi pilihan. Sayuran ini kaya akan kandungan protein, vitamin, dan mineral. Proses percambahan menghasilkan sejumlah enzim
yang membuat berbagai kandungan gizinya mudah dicerna. Nah, Indonesia punya beragam jenis kacang yang bisa diolah jadi kacang berkecambah. Mau tahu apa saja jenis kacangnya? Ikut Unyil yuk, check it out. Wah, Pok, nyapunya kok nggak semangat banget sih? Poipe lagi sakit ya? Kagak, Nyil. Tahu dah nih Poipe, lagi kecapean banget. Kayak kagak ada tenaganya, Nyil. Butuh makanan yang bisa menambah energi kali ya, Nyil. Wah, kebetulan banget nih, Pok. Unyil mau ke pabrik pengolahan kacang kecambah. Kan bagus juga tuh untuk menambah energi. Poipe mau ikut gak? Lah, boleh tuh, Nyil. Ayo dah kalau gitu kita capcus. Nah, ini dia nih, Pok, pabrik kacang berkecambahnya. Pas banget nih, kacang kecambahnya lagi mau diproses tuh. Kacang hijaunya mau dicuci dulu nih. Pok, Unyil kasih tahu ya, mesin pencuci ini akan memisahkan kacang yang kurang bagus dengan kacang yang bisa diproses. Tuh, lihat aja, kalau airnya penuh, kacang yang gak bagus akan mengambang dan terbuang deh. Wah, iya ya, Nyil. Keren banget. Jadi kagak usah dipilih atu-atu ya. Capek kali, Pok, kalau dipilih satu-satu. Iya juga ya. Nyil, apaan tuh, Nyil? Kok kayak komedi puter ya? Itu bukan komedi puter, Poipe. Itu namanya germinator. Apaan tuh, Nyil? Germinator itu alat yang digunakan untuk membantu proses kecambah kacang, Pok. Di dalamnya, suhu dan pencahayaan telah diatur sehingga ideal untuk perkembangan benih. Terus, germinator itu punya 4 ruang. Nah, masing-masing ruang terbagi atas jenis yang berbeda. Ada ruang khusus kacang hijau, kacang merah, kacang tolo, dan kacang kedelai. Sedangkan kipas di dalam ruangan germinator bekerja mengatur suhu dan kelembapan, Pok. Suhu ruangannya ditentukan antara 25 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapannya sekitar 80-90%. Nyil, ini tuh beda kagak sih sama proses kecambah yang biasanya? Oh, ya beda dong, Pok. Kalau pakai alat germinator ini, kelembapannya bisa kita atur sehingga kadar nutrisinya masih tetap terjaga. Oh, begitu, Nyil. Nyil, ini sampai berapa lama ini diputernya? Pok jadi pusing banget ngeliatnya. Seluruh kacang ini diputar selama 24 jam, Pok, hingga batang kecambahnya sudah mulai keluar dari biji. Tapi, Pok, kalau kacang merah sih butuh waktu lebih lama, yaitu sekitar 2 hari. Oh iya, alat ini berputar dengan kecepatan 20 RPM atau revolution per menit, Pok. Nah, perputaran pelan ini diatur agar kecambah tidak rusak. Dalam satu germinator punya daya tampung sekitar 200 kg dan masing-masing ruang bisa memuat sebanyak 50 kg, Poipe. Nah, sekarang waktunya di oven nih. Lah, pakai di oven juga, Nyil? Iya dong, Pok. Kecambahnya di oven selama kurang lebih 8 jam dengan suhu 75 derajat Celcius. Nah, kalau sudah di oven gini, kecambahnya bisa disimpan lama deh. Tapi Nyil, ovennya gede banget ya. Beda banget sama yang punya Mpok di rumah. Ya iyalah, Pok, jelas beda. Soalnya ini kan untuk ukuran pabrik. Gak heran kalau daya tampungnya 300 kg sekali isi, Pok. Wih, banyak amat ya, Nyil. Nyil, mau diapain tuh kecambahnya? Oh, itu lagi proses QC atau quality control, Pok. Di sini tuh kecambah dites kadar airnya. Nah, idealnya kadar air dari kecambahnya sebaiknya di angka 13%. Terus idealnya panjang akarnya tuh sebaiknya 2 mm, Pok. Oh, habis itu langsung dijual ya, Nyil? Iya, betul banget tuh, Pok. Produk Sprouted Beans ini produk baru loh, Pok. Oke deh, Unyil kasih tips untuk olah kecambahnya ya. Sekarang mau kita buat burger Sprouted Beans nih. Tapi burgernya bukan dari roti ya. Yuk, check it out. Nah, sekarang kita masak isiannya yuk. Pertama, goreng dada ayam tanpa kulit. Yap, dada ayam memang sangat bagus untuk kesehatan karena kandungan proteinnya cukup tinggi. Nah, selanjutnya kita saut sayur pok choy.
Teknik shot adalah cara masak kering yang menggunakan panas tinggi dan sedikit minyak. Cocok untuk mematangkan pokcoy. Sprouted beans atau kecambah-kecambah menghasilkan enzim yang memberikan manfaat gizi dan membuat lebih mudah dicerna. Laptop si Unyil, gudangnya ilmu pengetahuan, semua bisa kau dapat di laptop si Unyil. Laptop si Unyil, kita belajar bersama. Kata dokter, di usia dede bayi yang masih 6 bulan itu, waktu yang pas untuk mengajarkan bagaimana caranya minum dari gelas. Perpindahan cara minum, menyusu pada ibu terus ke gelas, rupanya gak gampang loh buat si dede bayi. Nah, supaya belajar pelan-pelan, dede bayi bisa menggunakan si pickup. Ada yang tahu? Unyil pernah baca nih, si pickup itu istilah untuk jenis gelas hisap yang punya corong minum beraneka bentuk. Gelas ini bisa mengurangi tumpahnya air minum, sampai respon tangan dede bayi lebih siap saat memegang gelas. Nah, hari ini Unyil mau berkunjung ke pabrik si pickup atau gelas hisap yang ada di Bandung, Jawa Barat nih. Kalian pasti penasaran juga kan? Ayo, come on! Nah, ini dia Unyil. Mana tutup botol melon? Gimana sih? Pinjol masa dihilangin? Waduh, iya Mel, Unyil lupa taruh di mana. Ya udah, sini deh. Unyil sulap aja ya, jadi botol minum baru. Hah? Sulap? Melani nggak bercanda Unyil. Cepet balikin. Shh, diam dulu Mel. Bim salabim, abrakadabra. Tuh kan baru. Apaan nih? Masa jadi dot gini? Hah? Emangnya Waduh, Melani gawat. baik apa? Gantiin Unyil. Loh kok gak hancur Nyil? Aduh, kenapa mesti digituin sih Nyil? Kan sayang. Aduh Melani, bikin kaget Unyil aja. Iya Mel, gelas hisapnya lagi lewatin tes uji coba tuh. Ada beberapa yang harus dipastikan oke. Pertama membuktikan gelas hisap anti pecah dengan ditekan beban. Wah, berarti gelas hisapnya kuat banget ya Nyil. Kalau dilempar sama dede bayi, gak gampang rusak deh. Terus Nyil, Nih, ada juga penimbangan Mel, memastikan semua berat gelas hisap sama. Terus terakhir, tes kebocoran deh. kalau gini sih bunda di rumah gak perlu khawatir sofa atau karpetnya basah ya Nyil. Iya betul Melan. Wah Nyil, cantik banget ini. Apaan nih Nyil warna-warni? Mirip kalung dan aksesoris Melani di rumah. Hus, ini bukan manik-manik untuk aksesoris Mel. Ini tuh bahan baku pembuatan gelas hisap. Maaf Nyil, Melani kan gak tahu. Bahannya biji plastik jenis khusus. Jenis ini memang paling sering digunakan untuk membuat perabotan rumah tangga Mel. Jadi sudah dipastikan aman deh. Oh iya ya Nyil, setahu Melani biji plastik itu kan warnanya putih Nyil. Iya, betul Melan. Memang bahan baku yang paling banyak digunakan ya yang warnanya putih seperti ini. Nah, biar gelas hisapnya berwarna, perlu ditambah bahan khusus lagi nih. Ini mau dimasak Nyil. Bukan Mel, ini namanya tangki pencampur. Di sini semua bahan diaduk. Ada biji plastik, bahan tambahan untuk warna, ada juga bahan antibakteri. Antibakteri? Biar apa Nyil? Ya biar menghambat pertumbuhan bakteri Mel. Jadi minuman dalam gelas hisap kan bisa lebih awet. Nah, kalau mesin ini Melani tahu Nyil. Mesin cetak kan? Betul Melan, semua bagian gelas hisap dibuat dengan cara dicetak pada suhu ratusan derajat Celcius. Lebih panas dari air mendidih deh pokoknya. Kok botolnya kecil-kecil gini Nyil? Nggak salah. Oh, ini bentuk awal botol sebelum menggembung Mel.
Di mesin tiup ini, bentuk awal botol mulai dikembangkan. Lihat tuh. Wih, bisa gitu ya, Nyil? Tadi Unyil nanya omnya nih. Katanya botol kecil itu akan berjalan di mesin selama 7 menitan dengan melewati suhu secara bertahap. Mulai dari 50 derajat Celcius sampai 120 derajat Celcius. Oh iya, kalau dipanasin kan botolnya meleleh tuh. Terus bisa dicetak membesar deh, iya kan? Nah, tuh pinter. Kan Melanie juga nanya omnya. Kenapa harus masuk mesin ini sih, Nyil? Iya, biar bentuk botolnya seragam, Mel. Semuanya sama. Unik juga ya, Nyil. Melanie tahu nggak? Mesin ini bisa membuat 2000 botol dalam 12 jam loh, Mel. Wih, banyak banget tuh, Nyil. Ya udah deh, Mel. Unyil mau lihat proses selanjutnya aja ah. Kok Melanie cantik juga ya? Ya ampun, Melan nih. Nggak bisa lihat kaca. Ayo Mel. Iya. Nah, kalau tadi kan kita lihat pencetakan botol preform. Sekarang bagian-bagian lainnya nih, Mel. Semua dicetak pakai mesin injek ini, Nyil. Iya, bagian-bagian gelas hisap seperti dot, tutup, pegangan. Bisa dibikin sampai ribuan buah loh dalam 12 jam. Iya, Nyil. Oh iya, kalau Melanie lihat-lihat nih, ada beberapa mesin cetak yang dilengkapi sama robot pengangkut, Nyil. Wah, ternyata Melanie ngeh juga ya. Mendingan ikut Unyil aja yuk, ketemu Dokter Joko. Kita tanya aja deh lebih lengkap tentang gelas hisap. Gimana? Siap, Nyil. Maaf dok, apa saja nih dok yang perlu bunda-bunda di rumah tahu tentang sipi cup? Jadi sipi cup itu ada yang bentuknya keras, ada yang bentuknya lunak. Tergantung dari mulut bayi nanti pada saat dia menerima bentuk sipi cup ya. Nah, kalau yang lunak biasanya mungkin dia tidak akan kaget ya. Kita tahu bahwa sipi cup itu kan ada klepnya. Makanya kenapa ibu-ibu kalau misalnya nanti minum jangan pakai langsung gelas. Kalau bisa yang pakai sipi cupnya supaya arahan si mulut itu langsung ke sipi cupnya. Jadi tidak mudah tersedak. Itu manfaat sipi cup. Sehingga pada saat dia mulai belajar menyedot, akhirnya juga akan baik untuk lidahnya bisa komat kamit.